Kenakalan remaja yang berawal dari kisah percintaan kini harus berakhir di meja hijau. Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora kini tengah menjalani proses hukumnya. Selasa 18 Juli 2023, dua orang saksi dan juga ahli memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah keterangan dari ahli dan juga saksi ini memperkuat adanya rencana penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi? Untuk bisa melihat timbulnya atau rencana terlebih dahulu itu dari mana kita bisa melihatnya? Sejauh seseorang itu dapat memperkirakan suatu akibat yang diinginkan. Ahli pidana Alfitra menganalogikan kasus perencanaan penganiayaan seolah dirinya adalah seorang ayah yang mendapat kabar anaknya diperkosa dan pelakunya kabur. Kemudian, karena emosi, ia mencari pelaku dengan membawa golok. Hal ini bisa dipidanakan. Kejadian ini pun dijadikan dasar oleh kuasa hukum Mario, Nahot, yang menilai tindakan kliennya merupakan sesuatu yang bersifat spontan, bukan direncanakan. Dalam persidangan ini pun sama-sama kita lihat bahwa tidak ada perencanaan bagaimana nanti akan dilakukan pemukulan. Tidak ada pembagian peran, nanti kamu pegang tangannya, nanti kamu saya pukul kepalanya, saya tendang, ini nggak ada perencanaan seperti itu. Berbeda dari pernyataan tersebut, kuasa hukum David Ozora, Melissa, menilai ini hanya bagian dari usaha kuasa hukum Mario untuk mengurangi hukuman. Perencanaan dari unsur-unsur terhadap fakta persidangan ini kami melihat perencanaannya sudah terbukti. Seperti yang tadi kita dengar ahli menyampaikan ketika ada jeda waktu, ada eskalasi waktu dari akan dilakukannya peristiwa penganiayaan sampai terjadinya penganiayaan itu bisa dipikirkan atau ada jeda untuk mengurungkan niat. Nah, kalau ada jeda waktu seperti itu maka perencanaannya sudah terjadi. Adapun kemungkinan jika terbukti melakukan penganiayaan berencana, ancaman hukuman pidana penjara paling lama yang bisa didapatkan yaitu 12 tahun penjara. Bukan hanya itu, pihak David meminta restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dalam hal ini, yaitu biaya untuk pemulihan korban David Ozora. Kami itu mengajukan restitusi karena itu adalah hak yang diberikan oleh negara dan ini didorong sendiri oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi, dari KPAI, dari KPPPA. Kalau restitusi ini tidak diupayakan, tidak ada hukuman yang progresif terhadap perwujudan restitusi, kami yakin akan ada peristiwa-peristiwa anak-anak orang kaya yang ngerasa punya kuasa, nganiaya anak orang, meninggal misalnya hanya ngasih uang kerohiman, selesai gitu. Proses memperjuangkan keadilan untuk dua anak remaja ini masih terus berlangsung. Semoga dalam penyelesaian masalah apapun, tidak ada lagi uang perdamaian untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.